杀！ Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Sword of Destiny. Di film ini, Meng Yang mempunyai kehidupan kecil yang miris karena keluarganya dihabisi oleh Jenderal Zhou Han yang kejam dan haus akan kekuasaan. Ia kemudian menjalani kehidupan bersama dengan teman-teman sejawatnya. Lalu seperti apakah kisah selanjutnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, dikisahkan Kaisar menurunkan titah untuk merampas semua senjata yang berada di kerajaan. Sang empu sakti bernama Meng Yezi diperintah untuk menempa sebuah pedang dari bahan terbaik yang diberi nama Hangwang atau pedang cahaya. Setelah pedang tersebut selesai, Meng Yezi menyadari seorang jenderal bernama Zhou Han hendak mencuri pedang tersebut. Karena itu, dia menempa pedang kedua yang diberi nama Cheng Ying untuk berjaga-jaga dari hal buruk yang bisa terjadi. Sesuai dengan prediksinya, musibah terjadi sebelum pedang Cheng Ying selesai. Suatu hari, Jenderal Zhou Han dan pasukannya menyerang rumah Meng Yezi. Anaknya yang bernama Meng Yan lari ketakutan saat penyerangan. Meng Yezi yang sedang menempa pedang kedua segera menyayat tangan Meng Yan agar darahnya mengalir menyatu dengan pedang Cheng Ying. Para pengawal yang ditugaskan oleh Kaisar untuk menjaga rumah si empu dibabat habis oleh jenderal keji ini. Terlihat pedang pertama Hangwang yang seharusnya dipersembahkan kepada Kaisar. Sedangkan pedang Cheng Ying yang masih tumpul langsung diserahkan kepada anaknya untuk dibawa kabur. Meng Yezi sadar hidupnya akan berakhir. Dan Meng Yan harus membalaskan dendam kematiannya dengan pedang itu. Dengan pedang Hangwang, jenderal jahat ini menikam Meng Yezi hingga tewas. 多说无益。 Singkat cerita, 12 tahun kemudian, seorang pendekar yang sedang melintas dicegat bandit konyol. Dia memaksa pendekar itu untuk menyerahkan uangnya. Dan ternyata bandit ini adalah Meng Yan. Dengan senjata buatan ayahnya itu, dia mengancam si pendekar. Tak diduga, pendekar ini melakukan gerakan super cepat dan mengarahkan pedangnya di leher Meng Yan. Tak kehilangan akal, dua temannya yang sama-sama koplak menembakkan anak panah kepada pendekar itu. Sebenarnya, pendekar ini dengan mudah bisa mengalahkan 3 bandit bodoh ini. Namun karena dia melihat pedang sakti yang dimiliki oleh Meng Yan, pendekar ini memilih untuk pergi dan memberikan giok untuk mereka. Pendekar ini berharap suatu hari Meng Yan layak menyandang pedang ini. Meng Yan dan 2 temannya melanjutkan perjalanan hingga sampai di Kota Merah. Terlihat ratusan pengungsi memaksa untuk masuk ke gerbang kota. Rakyat jelata ini ketakutan setelah komplotan pemberontak berdatangan ke desa dan melakukan pembantaian. Pangeran yang berada di kota ini menugaskan komandannya yang bernama Tuan Luo untuk membukakan gerbang agar para pengungsi ini bisa masuk. Scene berpindah ke seorang gadis bernama Xiao Su yang sedang membawakan makanan untuk anak-anak yatim piatu. Dia dan Dai Li menahan rasa lapar demi anak-anak sambil menunggu Meng Yan pulang membawakan makanan lagi untuk mereka. Tak lama kemudian, Meng Yan datang memberikan giok yang dia dapatkan dari pendekar itu untuk diberikan kepada Xiao Su agar dia bisa membeli makanan. Rupanya, Meng Yan terpaksa menjadi bandit demi anak-anak ini. Xiao Su menyerahkan sebuah giok milik sang ahli pedang Zhongshan kepada bos Xing agar mereka bisa mendapatkan makanan. Ternyata, Xing menolak memberikan makanannya karena menurutnya giok itu tidak berharga. Meng Yan mendatangi seorang empu di desanya untuk mengasah pedang Cheng Ying miliknya. Sang empu menolak karena pedang miliknya itu terbuat dari besi khusus yang berasal dari 5 gunung dan logam campuran dari 6 alam. Tidak ada empu satupun di dunia yang bisa mengasahnya selain Meng Yezi sendiri.
Karena Xiaoshu gagal mendapatkan makanan dan mereka semua kelaparan, Meng Yan terpaksa menjual pedang satu-satunya peninggalan ayahnya itu. Tiba-tiba, Xiaoshu datang mencegah Meng Yan menjual pedangnya. Bo Xing menawari Meng Yan dan teman-temannya untuk mengawal seorang tuan muda kembali ke ibu kota. Mereka langsung terkejut saat Xing memberikan puluhan koin emas untuk bayarannya. Dengan emas-emas itu, mereka bisa makan sepuasnya dan membeli pakaian baru. Karena jiwa sosial yang tinggi dari Meng Yan, makanan yang mereka beli itu diberikan kepada warga yang menderita kelaparan. Meng Yan dan teman-temannya bertemu dengan Tuan Muda Du. Mereka belum mengetahui orang yang mereka kawal faktanya adalah seorang pangeran kerajaan ini. Sementara itu, Tuan Luo membunuh seorang pria tua yang selama ini merawat pangeran. Dengan mencurigakan, dia menugaskan anak buahnya untuk mengirim pesan kepada seseorang bahwa pangeran telah berangkat menuju ibu kota. Meng Yan baru menyadari Tuan Muda Du adalah seorang pangeran setelah mereka sampai di sebuah penginapan. Meng Yan awalnya kesal karena pangeran baru memberitahunya sekarang. Sedangkan perjalanan mereka ke ibu kota bukanlah perkara mudah dengan berbagai halangan dan rintangan. Yang membuat Meng Yan hampir membatalkan perjalanan ini karena kaisar dianggap tidak memperdulikan rakyat miskin. Pangeran Du yang rendah hati meminta Meng Yan untuk duduk bersamanya. Setelah itu, dia ingin melihat pedang sakti milik Meng Yan. Tiba-tiba, segerombolan penjahat datang ke penginapan ini. Komplotan pembunuh bayaran ini datang untuk membunuh pangeran. Dengan keahlian kungfu yang seadanya, Meng Yan berupaya melindungi pangeran. Begitupun dengan Xiaoshu yang menusuk bagian bujur salah satu penjahatnya. Pimpinan mereka ternyata membawa pedang Hanguang yang ditempa oleh ayah Meng Yan. Pangeran Du yang memiliki ilmu pedang di bawahnya mengalami kesulitan untuk melawan. Saat dia akan menyerang, Meng Yan menahan dengan pedang Cheng Ying miliknya. Kepada penjahat ini, Meng Yan mengaku sebagai pembunuh nomor 1 dari Jiwu Liu. Terkejut dengan kemampuan pedang yang dimiliki Meng Yan, komplotan pembunuh bayaran ini memilih untuk mundur. Tiba-tiba, penginapan ini habis terbakar. Meng Yan terkejut karena ternyata penjahat itu adalah Jiwu Liu dari Pelangi Putih. Demi keselamatan mereka, Pangeran Du meminta Meng Yan dan teman-temannya untuk pergi. Kaisar memanggilnya kembali ke istana untuk menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. Meng Yan mengambil keputusan untuk mengawal pangeran kembali ke istana seorang diri. Xiaoshu dan teman-temannya ditugaskan kembali ke desa. Di sebuah persimpangan, mereka menemukan beberapa mayat tergeletak yang diduga para pemberontak. Pangeran Du memutuskan untuk melalui jalan kecil yang dipenuhi para pemberontak, daripada lewat jalan besar yang lebih berbahaya dari komplotan para pembunuh bengis. Anehnya, Meng Yan meletakkan sebuah giok tepat menuju jalan kecil ini. Baru saja sampai di sebuah kedai, tiba-tiba komplotan pemberontak kembali datang. Si pemilik warung menyuruh mereka untuk bersembunyi. Meng Yan tidak bisa menahan dirinya untuk membebaskan si bapak yang dibawa pergi oleh pemberontak ini. Namun Pangeran Du mencegahnya. Baginya, rakyat kecil dan para pemberontak ini sama-sama rakyatnya. Saling membunuh tidak akan ada habisnya. Hanya keadilan dan kemakmuran yang bisa mendamaikan mereka semua. Itulah tujuan dia kembali ke istana. Sambil siduru, Pangeran Du menjelaskan, kala itu Kaisar memberi perintah untuk memusnahkan karya klasik dan merampas seluruh senjata di kerajaan. Karena Pangeran Du menentangnya, dia dibuang ke Kota Merah. Tiba-tiba, Jiwu Liu kembali muncul. Ternyata Meng Yan sengaja meletakkan giok itu agar bisa bertemu kembali dengannya. Mereka berdua sama-sama mempertanyakan sumber pedang yang mereka miliki.
Tiba-tiba terdengar suara dari gerombolan pemberontak. Ji Wulyu memutuskan untuk mundur lagi. Padahal mereka adalah teman-teman Meng Yan yang sengaja menyusulnya. Rasa persaudaraan yang tinggi, susah dan senang membuat mereka tidak bisa terpisahkan. Tadi duga Ji Wulyu dan komplotannya kembali muncul mengejar mereka. Daili, Kyongki, dan Wonton memutuskan untuk menahan mereka dengan nyawa taruhannya. Sementara itu, Pangeran Du, Meng Yan, dan Xiaoshu terperosok ke dalam jurang dan ditemukan para pemberontak. Kepada pimpinan pemberontak yang bernama Komandan Chen, mereka mengaku sebagai bisnismen yang sedang melakukan perjalanan menuju ibu kota. Setelah dipersilahkan untuk beristirahat, Pangeran Du menemui kembali Chen yang memiliki hobi tentang sastra klasik. Pangeran Du yang sama-sama memahami karya ini beralasan ayahnya adalah pegawai di perpustakaan kerajaan sebelum kaisar membakarnya. Meng Yan yang sedang diliputi kemarahan atas kematian 3 sahabatnya berlatih dengan penuh emosi. Menurut Pangeran Du, yang tumpul bukanlah pedangnya, namun hatinya yang dirasuki setan balas dendam. Saat Pangeran Du ingin pergi dari gua ini, Chen dan anak buahnya mencegat mereka. Dari giok yang ditemukan, kini dia tahu orang ini adalah Pangeran Du. Karena ketidakadilan yang dilakukan kaisar, rakyat miskin banyak yang menderita. Kini dia bermaksud untuk membakar hidup-hidup Pangeran Du. Karena 3 sahabatnya tewas demi melindungi pangeran ini, Meng Yan meminta kepada Chen untuk melakukan pembakarannya. Namun ternyata Meng Yan meyakinkan Chen dan seluruh pemberontak ini bahwa Pangeran Du berjanji akan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Kebaikan mereka telah dibuktikan oleh istri dan anak Chen saat berada di Kota Merah. Sementara itu, Ji Wulyu mengembalikan pedang Hanguang kepada Jenderal Zhao Han karena gagal membawakan kepala pangeran. Selain berterima kasih kepada Meng Yan karena telah menyelamatkan nyawanya, pangeran sudah mengetahui kisah tentang Meng Yan dan pedang Cheng Ying yang bisa mengalahkan pedang Hanguang. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka bertiga hampir sampai di ibu kota. Tiba-tiba mereka kembali disergap oleh Jenderal kunyuk ini. Meng Yan pun langsung menyerang karena dia ingat betul orang ini yang telah membunuh ayahnya. Tak diduga, ayunan pedangnya membuat pedang Cheng Ying terpotong menjadi 2. Bahkan, Xiaoshu terkena sabetan pedangnya sebelum mereka kabur. Wanita cantik ini meninggal di pelukan Meng Yan. Karena rasa sedih dan putus asa yang begitu mendalam, Meng Yan melempar pedangnya. Sementara itu, pangeran yang diseret ke istana menemukan ayahnya dalam kondisi tidak berdaya. Jenderal Zhao Han dengan keji membunuh kaisar dan menuduhkannya kepada pangeran. Ini dia lakukan agar bisa mengambil alih kerajaan di bawah kekuasaannya. Sementara itu, Meng Yan menemukan mayat bergelimpangan akibat perbuatan Jenderal Zhao Han. Dia bertemu kembali dengan pendekar pedang Zhongshan. Pendekar ini membantu Meng Yan mengartikan tujuan sesungguhnya dari pedang Cheng Ying yang ditempa ayahnya. Yang kuat adalah putih, yang tangguh adalah kuning. Campuran keduanya akan menjadi kuat dan tangguh, dan itulah pedang terbaik. Meng Yan bergegas mencari pedangnya kembali. Setelah berhasil menemukannya, Meng Yan kembali ke rumah lamanya. Kisah kelam itu tidak bisa luput dari ingatannya. Sumber kekuatan Cheng Ying berasal dari dirinya sendiri karena pedang itu ditempa dari darahnya sendiri. Dia akan benar-benar mengerti setelah tekadnya menyatu dengan roh dalam pedangnya. Kembali ke istana, Pangeran Du akan dieksekusi mati karena dituduh telah membunuh kaisar.
Tidak ada satupun yang berani menentang keputusan Jenderal Kunyuk ini. Tiba-tiba Meng Yan datang dengan seluruh rakyat yang tertindas. 曾经有位公子告诉我，而是心中的信念，而他会救整个天下。 Dengan potongan pedang itu, Meng Yan menghabisi seluruh pengawal Zhao Han. Meng Yan sempat tidak berdaya hingga darahnya bercucuran akibat luka yang dia terima. Tak diduga, karena tekad dalam hatinya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pedangnya kembali utuh. Meng Yan bangkit kembali menjadi sosok yang kuat dan tangguh. Pertarungan sengit terjadi antara Zhao Han dan Meng Yan. Dan akhirnya, pedang Cheng Ying berhasil menghunus perut si jenderal hingga koin. Pangeran berhasil dibebaskan dan memimpin kerajaan ini untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Sword of Destiny ini? Menurut saya, pembuatan film ini cukup bagus, mulai dari alur ceritanya hingga koreografi untuk bertarungnya. Karakter dari Meng Yan pun di sini cukup kuat, begitu juga dengan yang lainnya. Pangeran Du dengan sikap arif dan bijaksana, sedangkan teman-temannya mempunyai sifat konyol tapi baik. Namun, akan lebih baik lagi ketika kalian menontonnya dengan Cikopai. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.